Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B ingin mempresentasikan analisis instrumen kelayakan usaha pada kafe yang dianggotkan oleh saya Muhammad Fadilah Armando dengan NIM M082055. Saya Layanatu Syifa Unifatika dengan NIM M08249. Saya Nurul Mayani Angelika Putri dengan NIM M0820065. Saya Rati Nur Afifa dengan NIM M0820067. Satu, analisa penetapan kelayakan usaha baru. Pertama, pengetahuan pasar berada di poin 5, mencari informasi dan identifikasi pasar. Di keduanya, kinerja produk ada di poin ketiga, pengembangan produksi terencana, namun kendali mutunya masih kurang memadai. 3, usaha pemasaran dan penjualan berada di posisi poin kelima, menjual dan memasarkan dengan rencana matang dan target jelas. 4, tekanan persaingan berada di poin ketiga, produk hanya bersaing pada umumnya. Di poin kelima, keusangan produk berada di poin kelima, produk dapat bertahan sedikit lebih lama dari produk kebanyakan yang lain. Di poin keenam, waktu memulai usaha barunya berada di poin kelima. Pemasaran dilakukan dengan mengetahui kondisi real pasar. Dan yang ketujuh, finansial berada di poin kelima. Modal dan nilai jual teranalisa secara jelas. Jadi poin kelima total dengan poin 25 dan poin ketiga total memiliki 9. Jadi jumlah keseluruhan ada 34. Selanjutnya yaitu analisa kelayakan teknis. Di sini aspek yang dinilai yang pertama adalah desain fungsional. Desain fungsional kami mencapai poin kelima, yaitu makanan dan minuman disajikan di tempat penyajian yang rapi dan seragam. Lalu pada aspek daya tarik penampilan, kami juga ada di poin 5, yaitu makanan dan minuman disajikan dengan penataan yang rapi dengan mempertimbangkan unsur estetika. Lalu fleksibilitas. Fleksibilitas kita masih ada di poin ketiga, yaitu menu makanan dan minuman masih bisa dimodifikasi, namun dengan sedikit perubahan cita rasa khas dari masakan kafe kita. Lalu pada poin keempat ada kesiapan bahan produksi. Kita ada di poin 5, yaitu bahan mudah ditemukan. Dan untuk kesiapan alat dan operasionalnya ada di poin 5 juga, yaitu memiliki alat yang memadai serta operasionalnya yang maksimal. Untuk aspek yang keenam yaitu tingkat kemudahan produksi, kita ada di poin ketiga, yaitu proses pembuatan produk dapat dilakukan namun dengan prosedur tertentu. Dengan hal ini, maka total skor yang kami dapatkan dari kuadran 3 yaitu totalnya 6, dari kuadran 5 yaitu totalnya 20, lalu jumlah keseluruhan jika ditotal adalah 26. Selanjutnya, untuk aspek yang ketiga ada analisis penilaian peluang pasar. Yang kita identifikasi yang pertama adalah pemilihan produk jual. Di pemilihan produk jual, kami mendapatkan poin 5, yaitu memilih produk yang khas, bervariasi, melihat peluang pasaran dan dapat dijual. Untuk yang kedua ada harga dan kualitas makanan serta minuman. Mendapat poin 3, yaitu harga standar, rasa makanan dan minuman enak, serta porsi standar. Yang ketiga ada lokasi usaha. Lokasi usaha berada di daerah ramai, akses mudah, dan pinggir jalan, yaitu ada di poin kelima.
Yang keempat, ada sumber informasi pasar yang masih di poin 5, mencari informasi tentang peluang pasar di masa sekarang dan yang akan datang dengan sumber yang jelas, aktual, dan terpercaya sehingga menunjang perkembangan usaha. Lalu yang kelima, target sasaran konsumen. Kami mendapatkan poin 3, yaitu target konsumen ditentukan tetapi cakupannya lokal atau daerah hingga nasional. Dan yang keenam, ada pemasaran, teknik pemasaran. Kami mendapat poin 5, melakukan promosi secara offline dan online. Dan yang ketujuh, ada peranan uji coba pasar. Kami juga mendapatkan poin 5, melakukan uji coba pasar dan memperbaiki kekurangan atau kelemahan. Dan yang terakhir, studi kelayakan pasar. Kami juga mendapatkan poin 5, karena persiapan cukup matang dan layak untuk dipasarkan. Sehingga total skor yang diperoleh untuk poin 3 itu mendapat 6 dan poin 5 mendapatkan 30, sehingga jumlah keseluruhan skornya adalah 36. Selanjutnya ada analisa penetapan finansial. Yang pertama ada kejelasan estimasi finansial total yang berada di poin 3, yaitu sudah melakukan perhitungan dengan jelas tetapi belum melakukan perkiraan secara sempurna. Yang kedua ada ketersediaan sumber daya finansial yang berada di poin 5, yakni rencana dan analisa dilakukan dengan jelas dan sumber dana sudah didapatkan. Yang ketiga ada pendataan aliran dana yang berada di poin 5 juga, yaitu menjalankan rencana aliran dana dengan jelas sesuai dengan rencana. Yang keempat, potensi investasi yang berani untuk menciptakan inovasi varian menu yang berada di posisi 5, yaitu berani mengambil risiko dan investasi tinggi dengan perencanaan serta perhitungan yang matang untuk membuat inovasi baru. Dengan total skor pada poin 3 yaitu 3 dan pada poin 5 yaitu 15 dengan jumlah keseluruhan yaitu 18. Selanjutnya pada analisa kelima, yaitu analisa kemampuan organisasi. Identifikasi pertama yaitu keefektifan dan kesanggupan pengerjaan atau beban kerja. Di sini kami mendapat poin 3 yaitu pengerjaan relatif tepat waktu, ada masalah yang muncul. Identifikasi yang kedua yaitu kemampuan awal dan komitmen yang sama dengan perusahaan. Di sini kami mendapat poin 5 yaitu bertanggung jawab dan pengerjaan maksimal. Selanjutnya pada identifikasi ketiga yaitu tingkat profesionalitas pekerja terhadap rekan kerja atau organisasional. Di sini kami mendapat poin 5 yaitu profesional dan terbuka atau mau berkembang bersama demi perusahaan. Selanjutnya yang terakhir identifikasinya yaitu perbandingan kebutuhan dan persediaan personalia. Di sini kami mendapat poin 5 yaitu antara kebutuhan dan ketersediaan personalia seimbang. Sehingga kami mendapat total skor dengan poin ketiga yaitu sebanyak 3 dan poin kelima sebanyak 15, sehingga jumlah keseluruhan yang kami dapat yaitu 13. Kemudian analisa yang terakhir yaitu analisa ke-6, analisa penetapan persaingan. Identifikasi yang kami gunakan yaitu yang pertama keuntungan persaingan terhadap kualitas dan kuantitas perusahaan. Di sini kami mendapat poin 5 yaitu memadai dan dipertahankan. Lalu identifikasi yang kedua yaitu persaingan pemanfaatan dan pengembangan produk. Di sini kami mendapat poin 5 yaitu diperhatikan dan ditindaklanjuti secara kompetitif. Sehingga total skor yang kami dapatkan sebanyak 10 dan jumlah keseluruhannya sebanyak 10 poin. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisa instrumen kelayakan usaha yaitu di sini
kita menghitung total skor instrumen kelayakan usaha. Yang pertama, instrumen penetapan kelayakan usaha baru kita mendapatkan jumlah skor 34. Lalu analisa kelayakan teknis kita mendapatkan jumlah skor 26. Dan analisa penilaian peluang usaha kita mendapatkan skor 36. Lalu analisa penetapan finansial kita mendapatkan skor 18. Untuk analisa kemampuan organisasional, jumlah skor yang kami dapatkan yaitu 13, dan analisa penetapan persaingan, jumlah skor yang kami dapat adalah 10. Dengan begitu, kami mendapatkan total skor adalah 137. Setelah itu, kami melakukan analisis interval kelayakan usaha dengan yang pertama, interval dari 0 sampai 31, yaitu untuk interval tidak layak. Untuk interval 32 sampai 93, yaitu dalam interval layak dengan catatan. Dan untuk nilai 94 sampai 135 masuk dalam interval layak. Usaha kafe kami memiliki total skor 137 dari keseluruhan instrumen kelayakan usaha. Dengan begitu, usaha kami masuk dalam interval layak. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.